team, we are able to defend very well. Despite the fact that for sure we know today will arrive. Mantan Presiden Inter Milan, Steven Zhang beri peringatan keras pada timnas Cina untuk tidak main-main dengan timnas Indonesia. Alasannya adalah karena Indonesia memiliki sosok Erick Thohir di belakangnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan bersua dengan timnas Cina pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun pada laga itu, Asosiasi Sepak Bola Cina dengan sengaja menggelar pertandingan itu di Stadion Qingdao yang berjarak 623 km dari Bandara Internasional Beijing. Melihat timnas Cina yang sampai berbuat culas untuk melawan timnas Indonesia, mantan Presiden Inter Milan asal Cina, Steven Zhang memberi peringatan keras. Pria yang memimpin Inter pada medio 2019 sampai 2024 itu menyebut untuk jangan main-main dengan timnas Indonesia. Sebab ia tahu bahwa Ketua Umum PSSI sekaligus orang di balik timnas Indonesia adalah Erick Thohir, sosok yang juga pernah menjadi Presiden Inter Milan. Steven Zhang paham bagaimana karakter Erick Thohir yang jauh lebih cerdas darinya. Bahkan Zhang khawatir jika Indonesia bisa membalas aksi culas Cina dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Saya kenal Erick Thohir, Presiden Inter Milan yang menjabat sebelum saya, dan sekarang ia menjadi nahkoda utama Indonesia. China lebih baik berhati-hati, kata Steven Zhang. Terlepas dari hal itu, laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia versus timnas Cina sendiri akan digelar pada 15 Oktober 2024 mendatang. Di atas kertas, Cina jelas diunggulkan pada laga ini. Namun skuad Garuda bisa saja membuat kejutan. PSSI disebut kembali tertarik untuk memproses naturalisasi pemain keturunan yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen, Kevin Dix. Informasi ini disampaikan oleh pengamat sepak bola, Bung Ropan. Bung Ropan mengatakan dirinya bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, Ropan bertanya kepada Erick terkait rencana menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi membuat timnas Indonesia semakin kuat. Ropan kemudian bertanya tentang peluang bek Copenhagen, Kevin Dix. Sebelumnya, Kevin Dix masih berharap dipanggil Ronald Koeman ke timnas Belanda untuk Euro 2024, tetapi hal itu tidak terwujud. Nah, saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix. Pak Erick Thohir bilang oke karena Kevin Dix masih masuk ke dalam radar, ucap Ropan. Ropan menjelaskan bahwa Erick Thohir sedang mengupayakan Kevin Dix mau bermain untuk timnas Indonesia. Menurut cerita yang didapat Ropan, keluarga sang pemain juga sudah membuka diri. Jika benar Kevin Dix bersedia bermain untuk timnas Indonesia, maka ini menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong. Pasalnya, timnas Indonesia akan bersaing di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apa respons Elkan Bagat setelah Mace Hilgers gabung timnas Indonesia? Setelah mengunggah momen bersama sang kekasih di akun Instagramnya pada 29 Agustus 2024, Elkan Bagat tak pernah lagi membagikan momen dirinya. Di media-media Inggris pun tak ada pernyataan dari Elkan Bagat. Malahan, kabar buruk menimpa bek 21 tahun ini. Elkan Bagat dikabarkan mengalami cedera dan diperkirakan absen paling cepat sebulan. Alhasil, dalam 2 laga terkini yang dijalani Blackpool FC, bek bertinggi badan sentimeter ini gagal ambil bagian. Belum ada pernyataan sama sekali dari Elkan Bagot soal bergabungnya Mace Hilgers yang notabene bek andalan klub Liga 1 Belanda FC Twente. Kehadiran Mace Hilgers di lini belakang timnas Indonesia membuat pelatih Shin Tae-yong semakin yakin untuk tidak memanggil Elkan Bagot. Sebab secara kualitas Mace Hilgers masih lebih baik ketimbang Elkan Bagot. Buktinya Mace Hilgers berstatus sebagai bek andalan FC Twente, klub yang finish ketiga di Liga 1 Belanda 2023 sampai 2024. Pemain keturunan Sandy Walsh mengirimkan kabar positif jelang laga timnas Indonesia. Pemulihan cederanya berlangsung baik. Sebelumnya, Sandy Walsh dilaporkan mengalami cedera.
Ia bahkan tidak masuk skuad Kevin Mechelen dalam 2 pertandingan terakhir. Situasi ini membuat Shin Tae-yong ketar-ketir, karena bek berusia 29 tahun tersebut adalah pemain penting di skuad Garuda. Buktinya dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, Sandy Walsh selalu starter di sektor wingback kanan. Dikabarkan mengalami cedera, Sandy Walsh kini mengirimkan sinyal positif terkait proses penyembuhannya. Hal itu diunggah via Instagram pribadinya. Membuat langkah besar dalam rehabilitasi saya. Penghargaan kepada tim karena membuat saya kembali ke lapangan secepatnya, tulisnya di keterangan postingan. Tak pelak, unggahan Sandy Walsh mendapatkan reaksi semangat dari netizen hingga rekan-rekannya di timnas Indonesia, seperti Rafael Struijk hingga Ivar Jenner. Melihat hal ini, Sandy Walsh semakin positif bisa kembali ke timnas Indonesia dengan kondisi pulih. Apalagi skuad Garuda bakal menghadapi 2 laga penting. Publik tanah air kembali disuguhkan kabar mengenai Pascal Struijk yang dikaitkan lagi dengan naturalisasi PSSI guna membela timnas Indonesia. Pascal Struijk mengakui memiliki garis keturunan asal Indonesia. Hal itu diungkapkan pada 2020 lalu, namun disebut tak berkenan dinaturalisasi. Saat itu Pascal Struijk menyebut kakek dan neneknya berasal dari Indonesia, yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Pascal Struijk pun terkejut dengan banyaknya kabar yang beredar mengenai garis keturunan yang berasal dari Indonesia. Iya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Indonesia ke Belanda. Saya punya koneksi dengan Indonesia, tapi kini saya lebih terlibat dengan Belanda dan Belgia, kata Pascal Struijk. Kini kans Pascal Struijk membela timnas Indonesia dimunculkan kembali oleh salah satu media ternama Belanda, Voetbal Premier. Menurut salah satu host media tersebut, Pascal Struijk tersedia untuk timnas Indonesia sebagai salah satu pemain top dunia. Pascal Struijk saat ini berusia 25 tahun dan masih jadi andalan Leeds United dalam lanjutan divisi Championship di Liga Inggris. Pascal Struijk mengaku bahwa dalam satu momen ia merasa merindukan Indonesia, namun juga terkadang terasa biasa saja. Saya akui kadang begitu merindukan Indonesia, kadang pula tidak. Padahal, walau hubungan Indonesia saya hanya dari keluarga saja, saya tak pernah memiliki ikatan langsung dengan orang-orang di Indonesia, imbuhnya. Timnas Indonesia berpeluang memecahkan rekor milik Vietnam bila mampu meraih 1 kemenangan saja pada bulan Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Rekor langka yang dimaksud yakni menjadi wakil Asia Tenggara dengan poin tertinggi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat ini rekor tersebut dimiliki oleh Vietnam dengan torehan 4 poin. 2 lawan skuad Garuda di bulan Oktober adalah Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi tantangan berat karena kedua laga tersebut digelar di kandang lawan. Selain itu, jadwal yang ada juga mepet. Timnas Indonesia bakal melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, lalu harus menghadapi Cina pada 15 Oktober 2024. Khususnya ketika menghadapi Cina. Cina kini menjadi satu-satunya tim yang selalu menelan kekalahan di grup C. Rinciannya yakni kalah dari Jepang 0-7 dan dipermalukan Arab Saudi 1-3. 2 kekalahan tersebut sekaligus mengantar timnas Cina ke dasar klasemen grup C. Timnas Indonesia akan mengumpulkan 5 poin yang berarti melampaui torehan Vietnam bila sanggup mengalahkan China. Meski begitu, peluang timnas Indonesia meraih kemenangan tetap terbuka. Denny van Laar yang biasa mewawancarai pemain keturunan Indonesia di Belanda, paham PSSI masih dalam proses negosiasi untuk mendapatkan jasa penyerang FC Utrecht Ole Romeni. Hal itu dikemukakan pemilik akun Instagram @dendenzel saat mewawancarai calon pemain timnas Indonesia, Mauro Zijlstra, di podcast yang tayang di channel YouTube miliknya, Voetbal Premier. Ole Romeni juga masih berlangsung. Kevin Dix juga mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia masih mempertimbangkannya, kata Denny van Laar. Berselang 2 hari dari munculnya video wawancara di atas, Ole Romeni mengunggah foto-fotonya saat liburan di Copenhagen, Denmark, saat FIFA Matchday September 2024.
Ia menulis caption 48 jam di Copenhagen. Ketika Ole Romeni tiba di Copenhagen pada Jumat 6 September 2024, banyak yang mengira penyerang 24 tahun itu akan OTW ke Indonesia. Ia disinyalir akan berangkat ke Indonesia bareng Kevin Dix yang kebetulan membela klub lokal setempat, FC Copenhagen. Namun, faktanya tidak seperti itu. Ole Romeni benar berlibur di negara Skandinavia tersebut. Tercatat hanya Mads Hilgers dan Eleanor Reinders yang kedapatan tiba di Indonesia pada FIFA Matchday September 2024. Menarik menanti kapan hati Ole Romeni luluh dan bersedia membela timnas Indonesia. Kehadiran penyerang 24 tahun itu dibutuhkan timnas Indonesia yang memburu tiket Piala Dunia 2026. Ganasnya Sydney Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal memperkuat timnas Indonesia Asuhan Sinteyong. Sydney Van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia tepatnya dari Maluku. Sydney Van Hooijdonk yang kini berusia 23 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sydney Van Hooijdonk bersama SC Heerenveen. Apiknya performa Sydney Van Hooijdonk membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya Bologna. Di musim ini, Sydney Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi 1 gol. Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21, yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Lantas, dari mana isu Sydney Van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi WNI? Kabar itu beredar setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada satu pemain grade A yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Ia mengatakan sang pemain membela salah satu klub terbaik di dunia. Setelah pernyataan di atas, banyak akun fanbase sepak bola Indonesia yang menyebut Sydney Van Hooijdonk sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan. Sampai-sampai salah satu netizen bertanya rumor di atas kepada akun media sosial yang dikenal kredibel membahas pemain keturunan kelas dekat dengan orang dalam PSSI. Exco PSSI Arya Sinulinga membeberkan satu nama besar pemain diaspora sedang dalam tahap nego untuk dinaturalisasi agar bisa terjun ke dalam timnas Indonesia. Hal itu ia ungkap saat dalam wawancara di podcast Sportcast 77. Dugaan kuat menyasar kepada Ian Maatsen. Mengapa? Karena pemain ini memiliki harga pasaran yang sangat besar dan mentas di liga paling kompetitif yaitu Premier League. Diketahui, harga pasaran Maatsen itu adalah 695,27 miliar. Sedangkan pada musim ini dirinya dikontrak oleh klub Aston Villa semenjak masa peminjamannya di Borussia Dortmund telah habis. Ian Maatsen sendiri memiliki darah dan garis keturunan Indonesia terutama dari Jawa yang berasal dari ibunya. Selain itu, dia memiliki 2 paspor internasional yaitu Belanda dan Suriname. Lalu, peluang untuk Ian Maatsen diproses naturalisasi oleh PSSI. Apakah benar-benar bisa? Untuk saat ini belum ada kepastian. Namun pemain 22 tahun ini termasuk eligible. Karena Maatsen belum pernah sekalipun tembus masuk ke dalam skuad timnas Belanda yang senior. Bahkan, dilihat dari statistik pemain kelahiran tahun 2002 ini, dia tidak memiliki 1 caps apapun bersama timnas Belanda senior yang diasuh Ronald Koeman. Dengan demikian, dari semua informasi yang baru disebut di atas tadi, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa peluang naturalisasi Ian Maatsen masih bisa terbuka. Keputusan Mads Hilgers memilih timnas Indonesia dan tampil gemilang saat FC Twente melawan Manchester United ternyata membuat supporter Belanda bereaksi. Bek berusia 23 tahun itu merupakan pemain kelahiran Belanda yang memutuskan untuk membela skuad Garuda ketimbang tim Oranje. Mads Hilgers resmi diperkenalkan menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia bersama dengan bek kanan PEC Zwolle, Eleanor Reinders pada 6 September 2024 lalu. Kepastian itu diumumkan dalam akun Instagram pribadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
yang terlihat berjabat tangan dengan Maes Hilgers dan Eliano Reinders. Menariknya, keputusan Maes Hilgers untuk memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda justru mendapat sorotan tajam dari supporter Belanda. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang warga Belanda dengan akun X Majstorovic. Ia mempertanyakan keputusan bek berusia 23 tahun itu yang dinilai terlalu cepat untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan, netizen Belanda itu meragukan Maes Hilgers bisa bertahan untuk membela timnas Indonesia dalam waktu jangka panjang. Apakah terlalu dini jika pilihannya untuk Indonesia sebenarnya datang terlalu dini? Tulis akun X @Majstorovic. Di sisi lain, supporter Belanda lainnya menyebut Maes Hilgers lebih memilih timnas Indonesia karena kalah saing di skuad timnas Belanda. Sementara itu, ada juga yang memuji penampilan Maes Hilgers usai tampil apik saat membawa FC Twente menahan imbang Manchester United 1-1 di Liga Eropa. Calon pemain termahal di timnas Indonesia itu memang bermain Spartan sepanjang 90 menit di lapangan pada laga yang digelar di Old Trafford Kamis itu. Pelatih timnas Bahrain yaitu Dragan Talajic mengungkapkan kekhawatirannya jelang laga matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ketika timnya harus menghadapi timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, pelatih Bahrain mengakui bahwa skuad Garuda selalu mampu menghadirkan kejutan di setiap pertandingan, terutama dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi Eropa yang semakin memperkuat lini belakang dan tengah Indonesia. Saya terkejut melihat bagaimana Indonesia selalu mendapatkan pemain Eropa berkualitas. Kali ini, kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reinders di tim mereka menjadi ancaman besar bagi kami. Kedua pemain ini tidak hanya akan memperkuat pertahanan Indonesia, tetapi juga membawa stabilitas dan kreativitas di lini tengah. Mereka akan menjadi tantangan besar bagi Bahrain. Dragan Talajic secara khusus menyoroti Maes Hilgers dan Eliano Reinders, dua pemain naturalisasi baru Indonesia yang kini memperkuat lini pertahanan dan tengah skuad Garuda. Maes Hilgers, yang dikenal sebagai bek dengan postur tubuh yang kuat dan kemampuan membaca permainan yang luar biasa, menjadi perhatian utama Dragan Talajic. Kedatangan Maes Hilgers akan membuat pertahanan Indonesia jauh lebih solid. Dengan postur tubuh yang ideal untuk duel udara, ia akan menjadi tembok yang sulit ditembus. Di lini tengah, Eliano Reinders menjadi ancaman lain. Dengan visi permainan yang luas dan kemampuan umpan akuratnya, ia bisa menjadi otak permainan Indonesia yang mengatur serangan dengan sangat baik. Bukan hanya soal pemain-pemain baru, Dragan Talajic juga memuji kekuatan timnas Indonesia secara keseluruhan. Menurutnya, Indonesia selalu berhasil tampil mengejutkan di setiap pertandingan internasional. Ia merujuk pada hasil luar biasa Indonesia di dua laga sebelumnya di grup C, saat Indonesia mampu menahan imbang dua tim terkuat, Australia dan Arab Saudi. Melihat bagaimana mereka bertahan melawan Australia dan Arab Saudi, saya harus akui bahwa Indonesia telah mencapai level permainan yang sangat tinggi. Mereka mampu menjaga kekokohan pertahanan dan menahan imbang dua tim besar. Hal ini memperlihatkan di mana kekuatan utama mereka dalam bertahan. Pelatih Bahrain yaitu Dragan Talajic menegaskan bahwa gaya bermain defensif Indonesia kini semakin sulit ditembus, terutama dengan kehadiran Hilgers dan Reinders. Mereka sangat kuat dalam bertahan, dan dengan kehadiran dua pemain dari Liga Belanda ini, saya melihat lini belakang mereka semakin kokoh. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah tambahan bagi kami untuk bisa menembus pertahanan mereka. Dragan Talajic juga menambahkan bahwa duet antara Maes Hilgers dan Eliano Reinders di lini pertahanan dan tengah timnas Indonesia akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bahrain. Menurutnya, kombinasi kekuatan fisik Hilgers dan kecerdasan taktik Reinders akan membuat Bahrain kesulitan. Bayangkan saja, Hilgers dan Reinders bermain bersama. Maes Hilgers di belakang akan memberikan perlindungan yang kokoh, sementara Eliano Reinders akan mengontrol lini tengah dengan umpan-umpan akurat. Duet mereka akan membuat tim manapun, termasuk kami, harus bekerja keras untuk menembus pertahanan Indonesia.
Tidak hanya itu, Talajic juga mengakui bahwa kehadiran dua pemain tersebut akan membawa dampak positif tidak hanya di sektor pertahanan, tetapi juga dalam menciptakan peluang serangan. Dengan umpan-umpan dari Rangers, para penyerang Indonesia seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen akan mendapatkan lebih banyak peluang untuk mencetak gol. Ini tentu sesuatu yang kami harus waspadai. Dengan pernyataan tersebut, jelas terlihat bahwa Dragan Talajic sangat menyadari tantangan besar yang akan dihadapi timnya saat bertemu Indonesia di matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Thailand, Thairat Sport memberikan peringatan kepada timnas Bahrain dan Cina. Media tersebut menyebut skuad Garuda makin kuat secara fisik dan performa usai menahan imbang timnas Arab Saudi dan Australia. Tim Merah Putih punya modal yang bagus menjelang laga tersebut. Pasalnya, mereka mampu mencuri 2 poin dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Thairat mengungkapkan sebenarnya tidak ada hal yang terlalu istimewa usai dari 2 laga kontra Arab Saudi dan Australia. Tapi media Thailand tersebut mengakui visi permainan anak asuh Shin semakin oke sehingga mampu mengejutkan banyak orang. Sebenarnya tidak ada yang spesial, namun kedatangan pemain Eropa di skuad Indonesia membuat visi permainan menjadi baik, tulis Thairat Sport. Jadi, Bahrain dan Cina harus waspada karena Indonesia tentu akan bermain sebaik mungkin demi mendapat poin penuh, lanjutnya. Thairat juga mengakui fisik Jai Itzes dan kolega terus menuju yang terbaik. Hal ini tentu menjadi modal bagus untuk bisa berjuang meraih poin kontra Bahrain dan Cina nanti. Jadi yang bisa saya simpulkan, secara fisik para pemain Indonesia terus menuju ke sempurna. Demikian pula performa pertandingan, ditandasnya. Kepada media Inggris, pelatih Australia ingatkan negara lain soal bahayanya timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia dianggap sebagai salah satu tim yang cukup berbahaya di kualifikasi Piala Dunia 2026 menurut mantan pelatih Australia, Graham Arnold. Hal itu bahkan disampaikan Graham Arnold kepada media Inggris setelah Australia ditahan imbang oleh timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, jalan skuad Merah Putih selanjutnya tidaklah mudah. Pasalnya, mereka telah ditunggu tim-tim kuat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim papan atas seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hal itulah yang sebetulnya membuat timnas Indonesia menjadi tim yang paling tidak diunggulkan untuk melaju ke putaran berikutnya. Akan tetapi, mantan pelatih Australia Graham Arnold menolak keras anggapan yang menyebut jika timnas Indonesia menjadi tim terlemah di grup tersebut. Semua orang tahu kita mampu mengalahkan Indonesia 4-0 di Piala Asia 2023, namun permainan mereka membuat semua orang terkejut, ucapnya. Kemarin kita bertemu lagi di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka kembali dengan banyaknya pemain Eropa di dalamnya, alhasil kita berhasil ditahan imbang. Lanjutnya, tentu ini sangat memalukan, ranking Indonesia jauh di bawah Australia, namun inilah sepak bola, apapun bisa terjadi di atas lapangan, tegasnya. Pelatih 61 tahun itu bahkan mengingatkan kepada tim lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar lebih mewaspadai timnas Indonesia yang berstatus sebagai kuda hitam. Semua tim yang berada di grup C harus waspada jika bertemu dengan Indonesia. Mereka tentu akan semakin kuat dari waktu ke waktu, tegas mantan pelatih Australia tersebut. Mantan pelatih timnas Jerman, Jurgen Klinsmann, mendoakan timnas Indonesia semakin menggila bersama juru taktik asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Jurgen Klinsmann menilai karakter orang Korea Selatan yang pantang menyerah bakal sangat berarti bagi timnas Indonesia. Pria asal Jerman itu bisa memberi penilaian seperti ini karena pernah menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Ia membesut timnas Korea Selatan selama 1 tahun. Tepatnya dari Februari 2023 hingga Februari 2024. Hasilnya dari 17 pertandingan bersama skuad Taeguk Warriors, julukan timnas Korea Selatan. Jurgen Klinsmann menghadirkan 9 menang, 5 imbang dan 3 kalah. Kekalahan 0-2 dari Yordania di semifinal Piala Asia 2023, mengakhiri perjalanan Jurgen Klinsmann bersama timnas Korea Selatan, meskipun masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2026. Dalam pandangan saya, orang-orang Korea Selatan memiliki karakteristik yang luar biasa. Mereka sangat bekerja keras, disiplinnya sangat bagus, dan tak pernah menyerah. Kata Jurgen Klinsmann kepada awak media di acara bertajuk Roundtable, Selasa, 24 September 2024.
Menurut saya dengan dilatih oleh orang Korea Selatan, sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Saya doakan keberuntungan untuk Anda semua, dilanjut pelatih yang kini tinggal di Amerika Serikat ini. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tak takut dengan tim manapun, ia selalu menatap optimistis siapapun lawan yang dihadapi timnas Indonesia di depan. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia dihadapkan dengan tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, Jepang dan Cina. Meski secara ranking FIFA timnas Indonesia terpaut jauh dengan negara-negara di atas, skuad Garuda tidak minder. Terbukti di dua laga awal grup C, timnas Indonesia menahan dua tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0. Selanjutnya, timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menargetkan timnas Indonesia merebut 4 poin dalam laga kontra Bahrain dan Cina. Jika 4 poin berhasil disabet, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Erick Thohir mengatakan, timnas Indonesia berpeluang finish di posisi 2 besar grup C jika minimal meraih 15 poin. Berhubung sudah mengemas 2 angka, timnas Indonesia tinggal mencari 13 poin tambahan dari 8 laga tersisa. Profil calon bek timnas Indonesia, Maes Hilgers, disorot media Korea Selatan, MK Sports. Maes menjadi sorotan setelah memutuskan untuk berganti paspor dari Belanda ke Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda. Shin Tae-yong punya satu lagi bek yang bermain di Liga Eropa untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, ditulis MK Sports dalam judul. Ibu Maes Hilgers berasal dari Indonesia sejak tahun 2020 sebagai pemain Twente dan telah memainkan 87 pertandingan di Divisi 1 Belanda, termasuk babak playoff, mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Mengesankan, ia diturunkan selama 72,2 menit per penampilan, padahal rekornya rata-rata sejak ia berusia 19 tahun, dilanjut media tersebut. MK Sport selalu mencantumkan statistik ciamik Maes di Belanda. Mereka juga mengulas kelebihan Maes yang juga berbahaya untuk pertahanan lawan. Dia bukanlah bek klasik yang hanya tersisa di bagian belakang saja. Jika Anda melihat tingkat kemampuan 5% teratas, seperti penyerang tunggal, umpan penetral jebakan offside, tackle area tengah, DLL dia adalah bek tengah yang aktif dengan keterampilan individu, ditulis MK. Kehadiran Maes Hilgers, menurut MK, akan membantu Shin Tae-yong menciptakan keajaiban di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat Indonesia semakin melambung seiring mengatasi inferioritas di laga pertama dan kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Arab Saudi 1-1 dan mengalahkan Australia 0-0 di kandang sendiri. Jika bek tengah Maes Hilgers yang setara dengan pemain Liga Inggris dan La Liga Spanyol bergabung, tim akan semakin kuat, ditulis MK Sports. Maes Hilgers akan menjalani sumpah menjadi WNI di KBRI Den Haag pada 30 September. Sumpah digelar di Belanda karena padatnya jadwal pertandingan Maes yang akan berlaga di Liga Belanda dan Liga Eropa. Maes akan disumpah bersama Eliano Reijnders, adik bintang AC Milan, Tijjani Reijnders. Proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders termasuk kategori istimewa. Bahkan pengambilan sumpah keduanya pun akan dilakukan di Kedubes RI Den Haag untuk mengejar tenggat pendaftaran pemain ke AFC dan FIFA. Padahal Shin Tae-yong pernah berucap pemain yang membela klub Twente dan PSV Zwolle di Eredivisie Belanda ini baru bisa bermain untuk timnas Indonesia pada periode November 2024. Meski proses naturalisasinya belum diproses oleh PSSI, namun nama Shiloh Tae-zan tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Bahrain. Banyak rumor jika bergabungnya gelandang 21 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Bahrain. Mirage Sport mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan timnas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti tim Eropa. Indonesia terus melakukan perubahan dengan mendatangkan pemain Eropanya, dan sekarang mereka sudah menaturalisasi pemain dalam jumlah yang begitu besar, tulis Mirage Sport. Rumor itu pun sudah mulai ramai jadi perbincangan hangat di sini. Bahrain, ini cukup menjadi ancaman tim nasional Bahrain, tambahnya. Terbaru ada nama Shiloh Tae-zan, salah satu pemain yang bermain di Liga Utama Belanda, lanjut Mirage Sport. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, tim nasional Bahrain akan kalah saing dengan Indonesia, tegasnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum lama ini mengatakan bahwa dirinya masih membutuhkan 2 pemain naturalisasi berposisi penyerang. Ula Romeni sempat jadi nama paling panas, namun sang pemain belum dipastikan bakal membela skuad Garuda. Selain Ula, ada satu penyerang lagi yang kini sedang gacor.
Ia adalah Milin Manhoef yang justru bisa pas untuk memenuhi kebutuhan Shin Tae-yong. Jika diproses, Milin Manhoef bakal melengkapi lini serang timnas Indonesia. Pemain yang berkarier di Stoke City ini bisa tampil di sayap kanan atau kiri. Milin Manhoef adalah pemain yang lahir pada 3 Januari 2002, artinya usianya kini masih 22 tahun yang membuatnya jadi potensial. Adapun pemain 22 tahun ini punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu, sebab kakeknya adalah orang Indonesia. Terlepas dari Belanda Suriname, dia juga memiliki akar keturunan Indonesia dari sisi ibunya. Kakek Miliano merupakan orang Indonesia, ditulis Football Talent Indonesia ID. Bahkan Manhoef juga menyertakan bendera merah putih di bio Instagram. Nah, melihat potensinya yang sedang bagus di lini serang, ia bisa pas dengan kebutuhan Shin Tae-yong saat ini yang ingin menambah penyerang di timnas Indonesia.